Nah, ada juga yang bilang bahwa pemberian amnesti terhadap Hasto ini tandanya Prabowo lagi ngambil hati Ibu Mega nih. Iya. Nah, ada juga yang bilang pisah jalan nih antara Prabowo dan juga Pak Jokowi. Nah, ini Pak Prabowo lagi menyusun orbitnya kekuasaannya ya. PDIP butuh Ibu Megawati secara simbolik, PDIP secara partai. Penegak hukum ada dalam kondisi yang kalau kita lihat daripada persepsi publik tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada sebetulnya keraguan sebagian publik terhadap proses penegakan hukum. Tidak menggunakan hak konstitusinya tetapi bermain di belakang instrumen hukum. Tapi bukannya justru lebih salah kalau begitu? Nah itu. Selamat berjumpa kembali di acara Suara Angka Podcast LSI Denny JA. Masih bersama kami 3 peneliti senior dari LSI Denny JA. Saya sendiri Ade Bondon, ditemani dengan setia oleh rekan saya Ardian Sopa. Selamat malam. Selamat malam. Juga dengan Bro Aji Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bro? Alhamdulillah. Sehat. Tetap sehat. Yang penting sehat. Dan semangat. Sehat dan semangat. Oke, untuk kalian yang suka dengan channel ini, tidak bosan-bosan, saya ingatkan silakan di-share, di-komen dan juga di-subscribe. Oke, brother, ini kita episode kali ini kita mau bahas mengenai kasus Tom Lembong sama Hasto. Wah, rame ini ya. rame nih kan. Pokoknya rame-rame di medsos kita komentarin kan begitu. Komentarin berdasarkan data, berdasarkan hasil survei. Nah, jadi ilmiah kita, bukan omon-omon. Nah, untuk kasus ini mungkin kita nggak terlalu banyak bicara kasus hukum nih, tapi lebih ke persepsi publik seperti biasa ya. Nah, sebelum masuk ke angka-angka survei, mungkin gue mau tahu pandangan dari lu berdua soal perbedaan dukungan publik. Karena kan kalau kita ikutin ya trennya ini di media sosial dan di percakapan-percakapan publik, untuk persepsi masyarakat terhadap 2 kasus ini berbeda. Ya. Kalau Tom Lembong ini memang dukungannya positif nih. Karena masyarakat menilai bahwa ada kejanggalan di kasus Tom Lembong. Tapi berbeda dengan Hasto. Ya. Nah, kalau Hasto kan dinilai ya emang ini udah lama masalah Harun Masiku dan lain-lain, kok tiba-tiba dia juga dapat pengampunan ya. Terlepas istilahnya abolisi atau amnesti, pengampunan itu. Tapi gue mau tahu dari pandangan lu berdua nih di awal ini, kenapa ada perbedaan pandangan masyarakat terhadap 2 kasus ini antara Tom Lembong juga dengan Hasto. Di mana Tom Lembong ini tone-nya lebih positif, masyarakat banyak yang dukung, tapi di Hasto sepertinya tidak terlalu dapat dukungan itu ya. Menurut mungkin lu dulu Ji, gimana Ji? Ya bro, kita mulai dari baseline-nya dulu ya. Kalau kasus hukum itu kan selalu ketika kasus hukum menjadi atensi publik, maka ini bukan hanya soal substansi hukum ya, tapi kita bicara soal panggung yang lebih besar, itu panggung opini publik ya. Jadi panggung kecilnya ya betul itu pertarungan soal benar atau salah di pengadilan. Tapi kalau kita bicara soal panggung yang lebih besar, opini publik, itu artinya bahwa ini adalah soal persepsi publik secara umum. Ya. Nah, kalau kita mulai dari situ, memang betul bahwa ternyata respon publik terhadap 2 kasus ini, 2 vonis yang berbeda ini punya dimensi yang berbeda ya. Pertama kalau kita lihat vonisnya Tom Lembong, ini kan memicu kontroversi, betul. Memicu respon publik secara luas. Muncul misalnya tagar ya, Justice for Tom Lembong ya. Artinya bahwa ada dimensi yang berbeda ya, bahwa dalam opini publik tidak selalu soal substansi hukum ya, tapi bagaimana kemudian publik menilai posisi aktor di dalamnya, bagaimana kemudian profil personal yang terlibat kasus hukum ya. Mengapa kemudian Tom Lembong ya, kalau menurut gue ya, Tom Lembong lebih punya resonansi publik lebih kuat dibanding vonis Hasto. Ini 2 hal yang berbeda ya. Sebelum kita masuk ke soal abolisi, amnesti dan lain-lain ya, kita bicara balik dulu nih, bicara soal vonis ya. Pertama dari sisi kasus ya, kalau kasus itu kan muncul sejak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka ya oleh Kejaksaan Agung,
kemudian ketika pengadilannya bergulir sampai ke vonis, memang ada beberapa substansi tuduhan yang kemudian memicu keraguan publik ya. Salah satunya adalah misalnya ya, gimana kemudian seorang divonis bersalah padahal dia tidak menikmati hasil dari kebijakan itu misalnya ya. Tidak ada aliran uang dan lain-lain ya. Ya betul. Yang kedua adalah itu kan kebijakan yang kemudian dibuat dalam posisi dia sebagai menteri ya. Jadi ini kemudian memicu satu keraguan publik apakah kemudian vonis ini sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan ya. Jadi dari sisi kasus memang sudah ada masalah. Yang kedua secara personal ya. Saya pikir kalau vonisnya Hasto tadi yang Bro sampaikan bahwa sejak awal memang kasus Hasto ini kan kasus lama ya. Vonis terkait dengan isu soal Harun Masiku kan ini kan hampir setahun publik di berita-berita terkait di mana posisi Harun Masiku kemudian dikaitkan dengan Hasto dan lain-lain. Jadi ini dua hal yang berbeda secara substansi hukumnya. Yang kedua memang profil ya, profil personal itu juga berpengaruh ya. Tom Lembong adalah seorang ekonom profesional ya, kemudian seorang figur yang dianggap non partisan, kemudian seorang teknokrat ya. Jadi profil atau persepsi publik terhadap Tom Lembong itu memang berbeda dengan Hasto ya. Hasto dilihat sebagai seorang politisi ya, seorang politisi sehingga respon publik juga berbeda. Jadi ketika Hasto bisa dibela oleh partai politiknya, maka Tom Lembong yang seorang profesional, seorang figur non partai ini kemudian dibela oleh publik. Tapi pembelaan ini karena memang publik mengikuti kasusnya ya, bahwa ini ada sesuatu yang salah. Jadi perbedaan respon ini sekali lagi bahwa dalam opini publik yang tadi kita yang gue sampaikan ya, bahwa dalam opini publik ini bukan hanya soal perkara pertarungan di ruang sidang ya, tapi bagaimana kemudian sebuah kasus dipersepsikan secara umum oleh publik. Nah, itu yang kemudian membuat respon berbeda antara Tom Lembong dan vonis Hasto. Ya. Oke. Kalau menurut lu, Sob? Iya, pertama bahwa hampir semuanya sesuai lah ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bro Aji. Memang kalau misalnya kita lebih perdalam dari dua kasus ini sebenarnya juga memperlihatkan bahwa opini publik juga tidak serta-merta langsung bisa sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Tentu kalau misalnya kita lihat daripada yang keinginannya, ini kan sebenarnya menyelesaikan masalah hukum yang mendera selama ini. Kenapa misalnya kita bertanya, mengapa pada akhirnya muncul keputusan ini? Itu juga penting untuk kita bisa menganalisa sampai akhirnya kenapa misalnya di publik juga ada dua perbedaan ini. Nah, kalau misalnya lihat daripada pemberi keputusan, dalam hal ini berarti Presiden Pak Prabowo, tentu kan dalam hal ini dia ingin memutus rantai yang sudah ada di masalah perhukuman ini. Karena dia melihat bahwa misalnya masalah hukum yang ada sekarang ini itu tidak menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga misalnya di sisi Pak Tom Lembong akhirnya juga muncul publik yang banyak serta-merta mempertanyakanlah keputusan ini. Termasuk juga di sisi pendukung-pendukung Pak Hasto. Karena juga jangan lupa juga bahwa pendukung Pak Hasto juga banyak ya yang mempertanyakan keputusan dia. Toh misalnya dia sendiri tidak terbukti, misalnya dalam rangka penghalangan pencarian misalnya kan, kemudian sampai dengan hal-hal yang lainnya juga, sehingga memang pertarungan ini pertarungan yang memang muncullah di masyarakat. Tentu ketika misalnya kita bandingkan dengan dua hal ini ada yang berbeda. Ke Pak Tom Lembong lebih banyak positifnya karena memang juga opini publik itu juga terbentuk daripada fakta-fakta yang ada. Tentu juga kita nggak bisa menafikan misalnya yang tadi disebutkan mengenai tidak ada keuntungan pribadi atau bahkan menreanya aja sendiri nggak ketemu misalnya kan, tidak tersampaikan, sehingga nyampe ke publik bahwa nggak ada niatnya juga tersampaikan, sehingga di publik sendiri juga nyampe bahwa oh memang tidak ada masalah, sehingga pada akhirnya opini publik ke arah sana. Nah yang kedua, kenapa juga banyak yang tanda kutip ini agak negatif kepada Pak Hasto, ini juga tidak bisa dilepaskan daripada konteks politisi-politisi kita yang sebenarnya opini publik itu terpengaruh bukan hanya daripada keadaan sekarang, tapi juga oleh prior activity atau kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, di kejadian sebelumnya banyak sekali orang atau misalnya politisi yang terkena
Sehingga dengan adanya itu juga judgement publik muncul tuh. Wah, ini karena dia seperti biasa ya. Seperti biasa. Politisi Ini Pak Hasto seorang politisi, kemudian sekjen misalnya, banyak juga sebelum-sebelumnya sekjen yang pernah terkena. Sehingga dari situ masyarakat juga melihat bahwa meskipun juga ada banyak alasan-alasannya, tetap bahwa prior activity yang sudah dilakukan itu juga berpengaruh terhadap opini publik. Sehingga memang tidak bisa dilepaskan bahwa fakta yang ada sekarang seperti itu, tapi juga fakta-fakta sebelumnya itu juga seringkali membentuk opini publik yang pada akhirnya itu bisa jadi bukan sebagai fakta, tapi sebagai persepsi yang muncul di masyarakat terhadap kedua kandidat ini. Berarti warning nih buat politisi nih, kan? Jadi tingkat kepercayaannya juga di masyarakat juga nggak terlalu tinggi ya kalau dibandingin sama teknokrat misalnya tadi itu kan, yang dicap seperti itu. Iya, jadi kalau singkatnya, kalau kita lihat secara kasus hukumnya, kalau Tom Lembong dianggap vonisnya tidak sesuai dengan fakta persidangan ya. Kalau Hasto ini dianggap memang sentimennya berbeda ya, karena beliau adalah politisi ya. Artinya kasus ini memang kasus yang biasa biasa di seorang politisi kena ya dalam beberapa kasus korupsi. Walaupun ya dengan penghapusan hukuman lewat amnesti dan abolisi, berarti kan dipulihkan kembali ya status hukumnya ya. Oke, itu putusan di pengadilan ini kan nggak terlepas dari kinerja aparat penegak hukum ya. Ini kalau kita flashback lagi di podcast kita sebelumnya, kita udah kasih tahu nih tingkat kepercayaan kalau nggak salah sama trust ya ke lembaga penegak hukum. Misalnya kita pernah bahas waktu itu 3 penegak hukum itu, pertama kejaksaan, kemudian juga KPK dan juga polisi. Nah, ini kan memang boleh dibilang menurun ya. Dari survei-survei di 2021 kemudian sampai 2025 itu sampai puncaknya paling rendah kalau nggak salah kemarin di kepolisian ya, sekitar 50%-an, dan lembaga lain seperti KPK dan juga kejaksaan ini di angka 70%. Nah, berkaitan dengan putusan ini kan, ini kemarin yang dikritik putusan hakim yang dibilang bahwa Tom Lembong ini kan tidak terbukti mendapat aliran dana gitu, dan lebih ke menguntungkan kapitalisme. Ini kan agak kacau juga nih. Nah, kalau misalnya kita lihat kinerja hakim, berarti kan ini hubungannya sama MA. Di data survei kita ini ada kemarin di survei Juni kemarin bahwa kepercayaan terhadap Mahkamah Agung ini dari tahun 2021 ini juga mengalami penurunan. Sampai di survei terakhir kemarin di tahun 2025 di bulan Juni kalau nggak salah ya, di akhir Juni kemarin itu sebesar 58,1. Nah, trennya kan memang turun terus dari 2021 sampai dengan 2025. Nah, vonis yang ke Tom Lembong kemarin ini kan kesannya dipaksakan. Jadi untuk kasus Tom Lembong dipaksakan. Nah, kira-kira tingkat kepercayaan terhadap MA ini makin tergerus atau enggak nih? Udah di angka 58, ada putusan kayak begini kan? Nah, ini gimana nih menurut lu berdua nih? Ya, kalau lihat angkanya bro, ini kan justru terjadi penurunan selama 5 tahun ya. Kalau potret kita dari 2021 ya. 21 ya, betul. 70 ke 2022 64 ya. Nah, terakhir 2025 di angka 58,1% ya. Trust publik atau kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Kita tahu bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga yang melakukan rekrutmen, promosi maupun evaluasi atau pengawasan terhadap hakim-hakim ya. Dan survei ini sebetulnya kalau kita lihat secara waktu ini kan diambil sebelum keluarnya vonis Tom Lembong. Betul. Ya. Artinya bahwa ada sebetulnya fondasi ketidakpercayaan publik kepada lembaga penegak hukum ya. Karena sebetulnya walaupun angkanya masih di atas 50% ya. MA kan 58,1 ya, Kejaksaan 61, KPK 60% ya. Polri kan lebih di bawah ya, 54,3 ya, paling rendah. Tapi kan data ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap lembaga negara ini kan di bawah kepuasan yang normal bagi sebuah lembaga hukum ya. Kita tahu bahwa dulu KPK pernah tembus di angka 70-80% ya. Bahkan lembaga-lembaga penegak hukum di luar di negara-negara maju ya, di demokrasi yang lebih matang itu kan angkanya di atas 70%. Nah, ini kan di atas 50% tapi di bawah 70%. Jadi kita lihat bahwa memang ada sebetulnya keraguan sebagian publik terhadap proses penegakan hukum ya. Sehingga ketika vonis hakim terhadap kasus Tom Lembong kemarin yang memicu kontroversi
rame di media maupun media sosial, ini kan sebetulnya mengkonfirmasi ya bahwa memang ada sebagian publik kita yang memang meragukan proses penegakan hukum. Ya, memang kalau secara teori itu namanya confirmation bias ya. Jadi orang cenderung melihat bahwa ini memang ada masalah ya, ada masalah dari sisi proses penegakan hukum ya. Jadi mereka meyakini bahwa dengan kasus ini sebetulnya memvalidasi keraguan mereka sebelumnya bahwa memang ada proses-proses penegakan hukum yang kemudian memicu keraguan apakah kemudian proses penegakan hukum ini itu adil atau tidak atau bisa memenuhi unsur keadilan bagi seluruh mereka yang mengajukan kasus ini ya. Oke. Besok ya dalam konteks ini berarti semua penegak hukum bukan hanya juga kehakiman sebenarnya, tetapi juga tadi misalnya sebutkan polisi, kemudian juga jaksaan misalnya, kemudian juga KPK, tentu juga harus berhitung ulang sebenarnya, karena sekarang ini dalam konteks semua lembaga itu dalam pengawasan, bukan hanya pengawasan daripada presiden sendiri misalnya, tetapi juga masyarakat. Dari publik ya? Dari publik. Dan tentu dengan keadaan sekarang yang tadi disebutkan angkanya misalnya kan rata-rata di bawah 60% ya, ada yang di angka 60%. Ada yang angka 70. Betul, tapi memang cuma untuk 70. Sebuah lembaga hukum ya angka itu angka yang senantiasa dari kemarin sampai dengan sekarang kan angkanya segitu-gitu aja. Tetapi kita juga meyakini bahwa apakah memungkinkan juga lembaga hukum ini masuk nyampe angka 80 misalnya. Tapi minimal sampai angka 70 pun sudah pernah dilakukan sebenarnya kan lewat KPK. Dan yang 80 juga pernah juga misalnya, tapi bukan oleh penegak hukum ya, tetapi kalau misalnya dilihat kayak TNI kan relatif secara posisi itu kan bagus ya, bahkan bisa 80 bahkan pernah nyampe juga 90. Trustnya itu ya. Sehingga dalam konteks ini penegak hukum ada dalam kondisi yang kalau kita lihat daripada persepsi publik tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan untuk mengangkat ini tentu juga menjadi sebuah hal yang lebih berat lagi sebenarnya. Karena tadi itu disebutkan ada confirmation bias itu. Sehingga ketika misalnya mereka tidak bergerak dengan begitu bagusnya, ini tentu angkanya akan begitu-begitu saja. Atau bahkan kalaupun misalnya nanti ada pergerakan-pergerakan daripada penegak hukum, kemudian ini di luar kebiasaan, tentu di awal-awal juga akan mendapatkan hal-hal yang penentangan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena memang berangkat dari keadaan yang kurang baik ini ya. Tetapi seiring waktu ini tentu juga akan bisa perbaikilah keadaan itu. Karena kita harus paham, dan juga kita ya pribadi misalnya kita harus paham bahwa penegakan hukum itu sebenarnya sumber daripada kemajuan negara bahkan. Jadi ada sebuah penelitian di World Bank yang pernah mengeluarkan ini bahwa ternyata daripada sumber daya alam, kemudian daripada aset tangible sama intangible dari sumber daya alam dengan yang lain-lain, ternyata sumber daya alam itu menunjang terhadap kemakmuran sebuah bangsa atau negara itu hanya 23%. 77%-nya itu ternyata intangible asset. Di situ ada institusi, di situ ada budaya, di situ ada supremasi hukum. Nah, yang menariknya orang kepatuhan terhadap hukum itu ternyata dari 77 itu 44%-nya menentukan kemakmuran sebuah bangsa. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi sebuah bangsa yang makmur, kita berharap bahwa ya sebagai warga negara juga kita patuh terhadap hukum yang ada. Tapi satu sisi juga ini berarti kan tantangan buat penegak hukum sehingga bisa dipercaya. Sehingga pada akhirnya antara penegak hukum dengan kepercayaan publik ini mempunyai sebuah hubungan yang sangat erat. Dan untuk mewujudkan itu bukan perkara yang mudah, tetapi bisa dilakukan. Ya. Cuma persepsi publik sama kinerjanya ini satu frekuensi ya. Karena opini publik ini kan sebenarnya gampang berubah. Ya, terutama kasus-kasus yang menonjol ya. Ini kan salah satu kasus yang menonjol, vonis Tom Lembong ya. Jadi walaupun ini bukan penilaian yang objektif ya terhadap kinerja lembaga hukum ya, bahwa kinerja lembaga hukum pasti mereka punya KPI-nya ya setiap tahun ya. Tapi opini publik juga berpengaruh karena sekali lagi tadi yang dibilang Bro Sopa bahwa supremasi hukum itu kan juga penting ya. Dan itu landasannya salah satunya adalah trust publik ya. Ketika trust publiknya tinggi, ini kemudian membuat sebuah lembaga hukum itu kemudian bisa dipercaya ya. Artinya bahwa ini membangun satu
sistem legitimasi yang kuat terhadap lembaga penegakan hukum ya. Nah, kalau kita lihat secara umum, Bro, memang menariknya adalah dengan adanya vonis terhadap dengan adanya pengampunan ya dari Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto ya, satu dikasih abolisi, satu dikasih amnesti. Walaupun dengan istilah yang berbeda, ini kan pengampunan politik sama-sama ya. Pengampunan. Nah, ini kemudian memicu satu respon baru ya. Kira-kira seperti apa dampak dari pengampunan politik ini secara hukum ya. Kalau kita bicara soal penegakan hukum ya. Di satu sisi mungkin ada yang mengatakan bahwa pengampunan politik ya berupa abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo ini adalah langkah politik yang baik ya, karena dianggap ini upaya untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Gitu kan ya kita menjelang 17 Agustus ya. Penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ya. Kemudian ini dianggap sebagai hak konstitusional seorang presiden ya. Tapi di sisi lain juga banyak kritik ya terhadap pengampunan politik ini ya, baik amnesti maupun abolisi ya. Karena terutama yang lebih problematik ya, ini adalah vonis Hasto ya. Kalau Tom Lembong memang karena sebelumnya trust publik terhadap vonis itu memang kurang baik ya. Artinya banyak yang mempertanyakan kasus itu. Tapi kalau soal vonis Hasto, ini yang kemudian memicu perdebatan ya. Karena pertama dianggap ini menjadi presiden yang buruk ya. Artinya bahwa mungkin ya kita tidak bisa menolak persepsi yang mungkin muncul bahwa jika seseorang dekat dengan kekuasaan ya atau sedang berkuasa, maka kasus tertentu itu bisa kemudian diampuni oleh negara ya. Itu pertama. Jadi ada presiden yang buruk ya. Apalagi kalau kita lihat informasi atau data bahwa ini termasuk salah satu kasus korupsi pertama kali kasus korupsi yang diampuni ya. Sehingga ini juga mengikis sebetulnya persepsi publik terhadap independensi lembaga hukum ya. Karena publik melihat bahwa ternyata dalam proses penegakan hukum kita ada keputusan presiden yang tertinggi yang bisa kemudian menganulir putusan-putusan sebelumnya. Ya. Jadi ini juga kemudian menjadi ruang abu-abu ya. Artinya ke depan orang bisa mengatakan mengapa kemudian misalnya kasus korupsi ini tidak diampuni secara politik ya, baik abolisi ataupun amnesti. Jadi ini kemudian semacam membuka kotak Pandora ya, ya soal kasus korupsi ini. Sehingga ini kemudian yang terganggu adalah trust publik terhadap penegakan hukum oleh negara ya. Jadi bukan hanya soal lembaga hukum, tapi secara umum pemerintah, kepemimpinan Presiden Prabowo. Ya, ini yang harus kemudian hati-hati direspon oleh pemerintah. Artinya kalau kemudian putusan-putusan itu tanpa ada penjelasan yang kuat, yang bagus, yang jelas, akhirnya publik kemudian bisa berpikir atau punya persepsi yang buruk terkait dengan proses penegakan hukum kita. Itu jadi bisa jadi blunder atau bagaimana, Sob? Ya, kalau misalnya tadi ngikutin logikanya Bro Aji, itu kan memang satu hal yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah ya, bahwa pemberian hak konstitusional yang diperoleh oleh presiden misalnya, itu ternyata juga tidak serta-merta bisa digunakan begitu saja. Perlu ada kelanjutan daripada cerita yang dibuat ini kan. Jangan sampai hanya tinggal memutuskan, tetapi setelah itu ditinggal, tentu juga secara opini publik kan pertarungan juga. Bahwa ada yang sudah diterima sebagai sebuah kebenaran, tetapi juga ada yang mungkin belum juga diterima sebagai sebuah kebenaran. Bisa jadi pertanyaan kan? Bisa jadi pertanyaan dan memang tugas daripada pemerintah dalam segala hal sebenarnya, tidak hanya dalam kasus ini, tapi juga menyampaikan kebenaran kepada publik sehingga publik juga pada akhirnya trust-nya juga tumbuh ya. Jadi ada satu istilah yang disebut dengan truth radikal atau radical truth ya. Truth radikal. Jadi sebenarnya truth radikal. Jadi dalam sebenarnya publik itu berhak untuk setiap orang itu berhak untuk mengetahui kebenaran meskipun itu sebuah hal yang radikal sehingga seseorang itu atau siapapun itu bisa memutuskan sesuatu dengan benar karena data itu sebenarnya semua orang bisa membacanya ya, tetapi keputusan yang berasal daripada data yang benar itu tentu juga akan menghasilkan keputusan yang benar. Bahkan orang sering bilang bahwa tidak ada keputusan yang salah. Yang salah itu adalah data yang diambil sehingga memunculkan keputusan yang salah. Sehingga dalam konteks ini radical truth yang tadi itu sangat-sangat penting sebenarnya. Bahwa
seseorang atau misalnya dalam konteks ini misalnya Pak Prabowo lah, dia mengetahui data yang sebenarnya seperti apa sehingga dia bisa memutuskan dengan yang benar. Meskipun misalnya dalam konteks katakanlah misalnya dengan tadi misalnya disebutkan dalam konteks Pak Tom Lembong itu kan dia juga mengetahui datanya seperti apa ya. Sehingga sekarang itu dia memutuskan ya pemberian amnesti ini ya. Abolisi ya. Amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi sehingga dalam konteks ini masyarakat juga mengetahui oh ternyata memang kebijakan seperti ini. Karena bayangkan ketika misalnya Pak Prabowo sendiri tidak mengambil langkah ini. Kan memungkinkan juga sebenarnya dalam tanda kutip dia bermain mata dengan misalnya intervensi hukum dan sebagainya. Sehingga tidak menggunakan hak konstitusinya tetapi bermain di belakang instrumen hukum. Tapi bukannya justru lebih salah kalau begitu? Nah itu. Itulah radical truth-nya. Ia ingin Pak Prabowo tunjukkan bahwa dia ingin memperlihatkan bahwa inilah pekerjaan daripada negara misalnya kan, bahwa dia akan mengambil resiko apapun, termasuk misalnya dengan Pak Hasto yang tadi misalnya. Itu kan sebuah pertarungan juga. Dia tahu bahwa ini akan menjadi polemik, tetapi itu akan lebih baik dalam penegakan hukum dibanding dengan mengadakan intervensi di belakang layar yang ada. Sehingga memang tetapi ya tidak cukup sampai dengan di situ bahwa misalnya tadi ini sudah diputuskan kemudian juga tidak sampai bahwa ya udah selesai saja gitu. Tapi radical truth itu harus juga terus langsung dilakukan sampai dengan masyarakat pada akhirnya sadar, oh iya, mengapa pilihan-pilihan ini yang diambil bukan pilihan-pilihan yang lain. Sehingga masyarakat pada akhirnya tersadarkan mengapa misalnya Pak Hasto ini juga diberi pengampunan. Tentu jawaban-jawaban itu yang juga diberikan ke masyarakat. Nanti masyarakat menerima atau tidak kan masalah nanti. Tetapi minimal masyarakat mendapatkan penjelasan publik itu. Tapi kalau ditanya soal optimis atau blunder, sebetulnya yang diampuni, abolisi dan amnesti ini kan jumlah orangnya banyak. Ya, kalau kita dapat keterangan dari pemerintah ya 1116 ya. 1000 lebih ya. 1116. Tapi dalam 1000 itu ada 2 nama. Iya, betul. Artinya sebetulnya ini kan kebijakan atau keputusan yang reguler ya setiap tahun ya, biasanya menjelang 17 Agustus ya. Keputusan yang reguler. Tapi karena ada 2 nama ini yang masuk, ini kan menjadi rame ya. Kalau kita lihat dari sisi ya tadi yang saya katakan ya bahwa memang problemnya adalah persepsi publik terhadap penegakan hukum ini memang ada sebagian atau kelompok publik kita yang memang tidak terlalu percaya dengan proses penegakan hukum, ya, karena dianggap memang terlalu banyak sisi gelapnya lah dari sisi proses penegakan hukumnya ya, apalagi dalam kasus-kasus politik ya, sehingga memang sekali lagi bahwa kebijakan ini ya bisa juga dianggap sebagai proses rekonsiliasi atau putusan ini ya ketika kemudian memaafkan Tom Lembong atau Hasto ini kan bisa dianggap sebagai landasannya atau argumentasinya sebagai rekonsiliasi nasional ya. Nah, tapi mungkin juga muncul persepsi bahwa jangan-jangan ini hanya rekonsiliasi elit saja ya. Karena ada timbal balik politik yang didapat dari putusan ini ya. Sehingga ini sebetulnya menjadi tantangan bagi pemerintah Pak Prabowo sehingga memang sekali lagi bahwa ini harus dijelaskan secara baik ya. Karena terutama tadi kasus Hasto, vonis Hasto itu kan memang lebih problematik ya. Ini karena sebuah kasus hukum. Kemudian tadi kita bicara di awal latar belakang beliau sebagai politisi itu juga berpengaruh ya. Karena ada persepsi yang tadi jelaskan Bro Sopa bahwa memang pengalaman track record sebelumnya banyak politisi yang tersandung kasus hukum sehingga ini kemudian menjadi memori yang kurang baik di masyarakat ya. Nah, itu ada timbul pertanyaan juga nih di masyarakat. Jadi ada yang menganggap bahwa pemberian ampunan untuk Hasto ini cuma cantelan aja nih. Jadi pertama diampuni dulu Tom Lembong. Nah, mumpung ada kasus Tom Lembong ini jadi cantelannya tuh buat Hasto. Nah, ada juga yang bilang bahwa pemberian amnesti terhadap Hasto ini tandanya Prabowo lagi ngambil hati Bu Mega nih. Nah, ada juga yang bilang pisah jalan nih antara Prabowo dan juga Pak Jokowi. Nah, menurut tuh gimana nih? Ya kalau misalnya kita berpikir atau misalnya kita mulai alurnya itu dari rekonsiliasi, tentu sebenarnya ya ini sah-sah saja. Pertama sah-sah saja. Kemudian yang kedua bukan hanya dia merangkul katakanlah PDIP, tetapi juga dia merangkul Tom Lembong ini kan juga kita tahu sendiri rival kuat juga ketika di pertarungan Pilpres ya. Orangnya Anies ya. Orangnya Anies dan memang sampai sekarang kan juga berapa kali kalau misalnya kita amati kan
selalu hadir, Pak Datang Anies ini kan terus, datang ya. terus, Brother sebagai mereka itu. dukungan moral dan sebagainya. Sehingga langkah ini bukan hanya misalnya rekonsiliasi untuk partai besar, tetapi juga untuk tokoh besar juga dengan Pak Anies ada di sana ya, itu satu. Kemudian yang kedua, memang pada akhirnya karena kita mengetahui juga bahwa orang yang dirangkul ini, katakanlah dalam tanda kutip rangkul ini ya, Pak Hasto sendiri bagian daripada misalnya dulu PDIP yang secara partai secara pilpres kan berbeda juga dengan Pak Prabowo sekarang, termasuk dengan Pak Anies ini, sehingga memang ini bisa dilihat juga dalam rangka rekonsiliasi capres-cawapres 2024 ya, meskipun nanti ya kita nggak tahu 2029 seperti apa, tapi minimal sekarang ini memang Pak Prabowo dalam konteks ini bisa dilihat sedang mengumpulkan kekuatan. Tetapi apakah kekuatan yang ada sekarang ini juga menegasikan kekuatan yang lainnya? Saya kira tidak, kalau misalnya dilihat dari rekonsiliasi ya. Karena ya tujuannya rekonsiliasi tentu juga yang ada sekarang ini tentu juga dijaga, bukan dilepaskan begitu saja. Sehingga dia bisa merangkul yang lain dan juga nggak zero sum game ya. Bahwa ketika misalnya menarik yang lain tentu kekuatan-kekuatan yang lainnya tidak juga menjadi dinihilingkan. Tetapi ya digabung bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang sudah ada sebelumnya bro. Ini bro, ada istilah sekali dayung 2 pulau terlewati. Jadi ya tentunya bahwa ini nggak bisa kita lepas ya, walaupun kita katakan bahwa ini adalah hak konstitusi dari seorang presiden. Tapi kan kita nggak bisa menolak asumsi-asumsi yang kemudian berkembang di masyarakat, karena ini adalah tokoh politik ya. Kalau kita lihat ini dua hal. Pertama secara konteks secara umum, baik Hasto maupun Tom Lembong, ini tadi yang dibilang oleh Bro Sopa, dia mewakili secara simbolik dua kontestan atau dua kompetitor Pak Prabowo di Pilpres 2024 ya. Karena Tom Lembong adalah ketua tim ya kalau nggak salah, ketua timnya Pak Anies. Dan yang kedua Pak Hasto adalah sekjen PDIP Ganjar. Jadi secara simbolik bisa diartikan bahwa ini punya keuntungan ya, apakah disengaja atau tidak. Artinya mampu menarik simpati simbolik dari pemilihnya Anies maupun pemilihnya Ganjar ya. Karena dua ini adalah dua tokoh utama lah dalam kontestasi Pilpres ya, yang mewakili masing-masing kubu. Itu yang pertama. Tapi yang menariknya adalah kalau kita lihat secara khusus case-nya Ibu Mega dan Pak Prabowo ya. Kalau saya gue melihat bahwa vonis Hasto ini adalah mungkin sudah di bagian ujung ya, di bagian ujung dari proses komunikasi yang sudah terbangun lama ya. Kan pasca Pilpres kita tahu waktu Lebaran kemarin ya Pak Prabowo dan Ibu Mega ada pertemuan ya, antara kedua tokoh ini. Kemudian selang beberapa waktu setelah itu pertemuan antara Mbak Puan, ada Dasko ya, Bang Dasko di situ, kemudian ada Ibu Mega juga di situ. Kemudian waktu acara di Klaten ya, Didit kalau nggak salah ketemu. Oh ya, ketemu juga ya. Acara di Klaten di basis kandangnya Banteng ini ya di sana. Ketika Pak Prabowo datang untuk peresmian koperasi ya, ketemu Puan di situ, ada Puan di situ. Kemudian Pak Prabowo menyampaikan bahwa PDIP dan Gerindra ini ibarat kakak dan adik nih ya. Jadi kita melihat sebetulnya komunikasi yang terbangun antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati atau PDIP dan Gerindra ini sebetulnya sudah terjalin lama ya. Dan kalau kita lihat secara politik, ini memang dua-duanya saling membutuhkan ya. Pertama dari sisi Pak Prabowo, ini kan upaya Pak Prabowo untuk mengkonsolidasi kekuasaannya pasca terpilih setelah dilantik ya. Mungkin kita pernah diskusi sebelumnya ya, bahwa dalam demokrasi kekuasaan itu kan tidak diganti, dia digilir ya. Dan orang yang mendapat giliran akan membentuk orbitnya sendiri ya. Nah ini Pak Prabowo lagi menyusun orbitnya kekuasaannya ya. Nah, Pak Prabowo butuh PDIP, butuh Ibu Megawati. Ibu Megawati secara simbolik, PDIP secara partai ya. Karena walaupun Pak Prabowo menang dengan koalisi yang besar ya, dan setelah menang sebelum dilantik ya, kemudian penyusunan kabinet ada beberapa partai yang kemarin berseberangan kemudian masuk kan, ada PKB yang masuk, kemudian Nasdem walaupun nggak masuk kabinet tapi menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo ya. Di sisi lain kita lihat ya, pemerintah atau Pak Prabowo membutuhkan PDIP karena PDIP adalah partai pemenang pemilu, punya kursi yang besar di DPR. Sehingga
kita lihat memang ada kecenderungan Pak Prabowo untuk memastikan stabilitas pemerintahannya dengan cara adalah ingin menguasai atau ingin agar sebanyak-banyaknya koalisi di parlemen, sehingga memang beberapa program prioritas yang kemudian menjadi target Pak Prabowo itu bisa dijalankan dengan mudah ya, karena ketua DPR-nya adalah PDIP. Jadi ada kebutuhan Pak Prabowo oposisi berarti ya untuk membangun stabilitas pemerintahan. Okay. Di sisi lain kepentingan PDIP adalah jelas. Sebetulnya PDIP kalau gue lihat ya di persimpangan jalan sebetulnya. Apakah dia kembali menjadi partai oposisi seperti 10 tahun yang lalu ya. Dan itu ternyata kan punya benefit elektoral kan. 2014 mereka menjadi partai pemenang pemilu. Kemudian menjadi partai pemenang Pilpres ya. Nah, mereka punya pengalaman oposisi dan mereka tahu benefit dari menjadi oposisi. Nah, atau yang kedua mereka bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Kalau secara personal kita tahu bahwa ada kedekatan hubungan antara Ibu Megawati dan Prabowo yang begitu kuat ya, kedekatannya ya, secara personal, dan itu sudah banyak diulas ya. Tapi secara politik kita melihat bahwa PDIP juga melihat bahwa kalau kemudian mereka jauh dari kekuasaan, maka 10 tahun akses kekuasaan yang dinikmati oleh PDIP di masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan juga bisa hilang ya. Konsolidasi akses kekuasaan yang dimiliki, resource yang dimiliki selama 10 tahun. Jadi ketika mereka masuk menjadi koalisi pemerintahan atau menjadi bagian dari pemerintahan, maka mereka akan menikmati akses politik ya. Dan yang kedua, jangan lupa ketika PDIP masuk ke dalam koalisi pemerintahan, ini mereka juga sebetulnya ingin mengimbangi mungkin pengaruh Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi adalah mantan orang lama di PDIP ya. Ketika beliau di luar dan tidak diimbangi, ya mungkin ada kekhawatiran bahwa Pak Jokowi dengan pengaruh, dengan portofolio elektoral yang bagus, ya bisa menarik juga loyalis PDIP untuk masuk. Jadi ini kita lihatnya ke sana ya. Kalau soal itu isu Prabowo Jokowi pisah jalan juga. Karena kan kesannya ini kan ya ini persepsi publik mungkin ya. Hasto ini kan dari PDIP ya, otomatis kan pas Pilpres kemarin kan berseberangan sama Pak Jokowi gitu. Nah banyak juga yang menilai ini kasus ini dengan pembelian ampunan ini berarti ini tandanya Prabowo Jokowi pisah jalan. Nah menurut itu gimana nih? Ya kalau gue lihat ini ada kepentingan Pak Prabowo membuat semacam medan permainan atau ada game politik yang mungkin apakah diakui atau tidak atau disengaja atau tidak. Pak Prabowo sebetulnya terkesan secara politik kita melihat membangun satu game politiknya, di mana game politiknya ini ya disiapkan untuk siapa saja bisa masuk dan bertarung di sini. Ya, kalau secara sederhana ya beliau terpilih kita tahu ya dengan endorsement atau kekuatan simbolik Pak Jokowi yang kuat. Ya, setelah terpilih ya sebagai seorang presiden, ya nggak mungkin kemudian bayang-bayang dari presiden lama itu tetap menyertai kan. Matahari pasti harus tunggal, ingin ya betul, ingin membangun satu kekuatan atau kekuasaan. Jadi ini masa konsolidasi seorang presiden baru. Ya, jadi dengan membuat medan pertarungan sendiri, dengan misalnya poros Pak Jokowi dengan kekuatan masih ada Pak Jokowi dengan penerusnya Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian di sisi lain ada kubu Pak SBY dengan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ya, di sisi lain ada Ibu Megawati dengan PDIP dan Mbak Puan mungkin sebagai salah satu penerusnya. Ketika kubu ini ditarik masuk ya ke dalam satu pertarungan, maka pertarungan ini akan menjadi lebih menarik. Pak Prabowo sendiri punya alternatif ke depan ya dalam kontestasi politik. Jadi tidak ada satupun kekuatan atau poros yang terlalu kuat. Justru dengan 3 poros, mungkin ada poros yang lain di luar 3 nama ini ya. Ini kan poros besar ya, poros Pak Jokowi, poros Pak SBY, porosnya Ibu Mega. Ya. Ketika beliau punya alternatif ya, ketiga ini bisa bertarung. Tapi yang menjadi kunci tetap Pak Prabowo gitu. Ya. Jadi alternatifnya bisa banyak ya. Jadi ini medan pertarungan yang disiapkan. Jadi tetap secara politik bisa kita lihat ke sana ya. Artinya bahwa ada upaya untuk mengimbangi personalnya Pak Jokowi sehingga ke depan alternatifnya juga bisa lebih banyak. Iya, setuju sih bahwa memang ini
lapangan yang disediakan oleh Pak Prabowo untuk setiap elit politik, katakan seperti itu, untuk bisa juga bersumbangsi terhadap negara ini Wah, sebenarnya. iya. Satu itu. Kemudian yang kedua, karena kita juga nggak bisa lepaskan konteks Pak Prabowo ya. Dalam hal ini kan memang pertama misalnya dia paling suka sama gajah, binatang kesukaannya dia. Dan memang dia sampaikan bahwa gajah itu kan ingat terus ya, mengingat orang, ingatannya bagus dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini juga Pak Prabowo kita lihat seringkali tidak melupakan apalagi yang berjasa terhadap dia. Sehingga kalau misalnya dilihat daripada konteks yang ada, seakan-akan dia menarik semuanya kan, dan memang dalam rangka rekonsiliasi ketika memang ada tujuan besar yang ingin dia capai, dan gue meyakini bahwa memang ada sesuatu besar yang ingin dia capai, sehingga nanti pertarungannya misalnya pertanyaannya dengan keadaan seperti ini siapa yang akan dimenangkan? Misalnya, apakah kubu A atau kubu B misalnya, kita nggak sebut nama, tapi kalau kubu, tentu ketika misalnya dihadapkan dalam dua pilihan ini, dia akan memilih sesuai dengan tujuan besar dia. Nah, itu yang perlu kita gali sebenarnya. Tujuan besar dia apa? Sehingga itulah yang nanti akan menentukan langkah politik yang diambil oleh Pak Prabowo. Bahwa misalnya dia akan seakan-akan dia akan cenderung ke kiri, tapi ternyata dia juga cenderung ke kanan kok. Itu tergantung daripada mesra-mesra aja. Mesra aja. Karena memang sebenarnya di balik itu ada sebuah misi besar yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Sementara yang kita tangkap bahwa memang Pak Prabowo ingin melihat politik ini bukan hanya politik sebagai kebiasaan. Sama juga ketika dia menyampaikan pidatonya kan bilang bahwa politik itu yang menganggap sebagai perbuatan kekuasaan udah kuno, dia bilang. Saya ingin politik yang memang lebih dalam maknanya, dia bilang, yaitu politik adalah kehendak bersama untuk mensejahterakan rakyat. Itu kan panggung depannya, bro. Iya. Politik panggung depannya. Baik banget Pak Prabowo. Kalau behind the scene-nya sebagai iya. seorang politisi, sebagai seorang presiden. Ya, ini kalau kita bicara behind the scene seorang penguasa ya. Tapi itu sah-sah saja, lumrah dalam politik ya. Betul. Kita tahu dalam politik nggak ada kawan ataupun lawan abadi. Yang ada kan kepentingan. Kepentingan politik sah-sah saja ya. Kalau kita melihat sebetulnya ya, Pak Prabowo ya tidak menjauh dari Pak Jokowi sebetulnya. Bukan ingin menjauhkan diri dari Pak Jokowi. Kan itu kemudian wacana yang berkembang kan. Dengan menarik atau ada hubungan yang mesra dengan Ibu Megawati, ada yang berpikir bahwa pisah ini jalan. upaya untuk pisah jalan lah istilahnya dengan Ibu Megawati ya. Tapi gue melihat bahwa sebetulnya Pak Prabowo ingin membawa istilahnya dalam permainan sepak bola ini, bolanya harus ke tengah dulu nih. Ya, sehingga orang semua ingin bermain di dalam. Ya, yang penting adalah beliau bisa tampil sebagai seorang wasit kan, orang yang nanti akan menentukan ya siapa yang nendang bola, ya siapa menjadi kipernya kan gitu ya. Jadi ini adalah upaya mengkonsolidasi kekuasaan. Jangan lupa semua behind the scene seorang presiden, walaupun dengan retorika yang normal, retorika umum seperti tadi bahwa ini mungkin rekonsiliasi nasional, ya itu kan yang harus terlihat di publik kan, normatif secara politik ya, bahwa ini rekonsiliasi nasional, semua diundang untuk masuk, bekerja sama, berkolaborasi. Tapi memang selalu saja kita nggak bisa menghindari. Terlepas sekali lagi, ini apakah by design atau by default ya oleh Pak Prabowo ya. Tapi kita melihat bahwa secara politik memang ada upaya yang serius untuk melakukan konsolidasi kekuasaan, dan itu hal yang lumrah dalam politik ya, sehingga semua kubu merasa bahwa mereka punya kesempatan yang sama ya, kesempatan yang sama, dan sekali lagi kita nggak bisa lepas, bukan hanya soal mempertahankan kekuasaan saat ini, tapi bagaimana kemudian peta ya pertarungan nanti di 2029 ya, 2034 ya. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya, karena tiga kekuatan ini punya putra mahkota semuanya nih. Pak Jokowi punya putra mahkota, Wapres ya. Ibu Mega punya putri mahkota, Mbak Puan, dan SBY punya putra mahkota, AHY. Ya. Jadi ini panggung besarnya kadang-kadang nggak bisa kita lepas, kita nggak bisa terlihat ya secara kasat mata panggung besarnya. Yang kita lihat kan panggung kecilnya saja, ya, bahwa ada peristiwa-peristiwa politik ya. Tapi panggung besarnya harus kita cermati bahwa, tapi itu sah-sah saja sekali lagi bahwa konsolidasi kekuasaan dari seorang penguasa itu hal yang lumrah ya. Nah, tapi persoalannya adalah memang akan kita kembali soal
ketika PDIP secara formal menjadi koalisi pemerintahan, maka tidak ada lagi partai yang oposisi. Di parlemen. Nah itu PR kita, nggak ada check and balances. Dan ini salah satu akibatnya adalah ya kalau kita lihat kasus vonis pengampunan politik, amnesti dan abolisi, mengapa kemudian dalam konstitusi itu selalu harus ada pertimbangan DPR? Itu kan untuk menjalankan fungsi check and balances. Ya, kontrol di situ. Ya, fungsi kontrolnya di situ. Seorang presiden walaupun punya hak istimewa secara konstitusi untuk mengampuni kasus hukum seseorang, tapi harus di-challenge oleh DPR. Nah, tapi kemarin kita lihat putusan Pak Prabowo itu dalam waktu cepat langsung disetujui. Nah, ini bukti bahwa ketika memang gak ada lagi partai yang oposisi di parlemen, ini juga akan berbahaya juga dalam konteks proses demokrasi kita ya. Dan kita belum tahu apakah PDIP sudah secara formal berkoalisi dengan pemerintahan atau belum. Tapi yang kita lihat ini kan koalisi parsial saja, bahwa ada pernyataan mendukung Pak Prabowo tapi tanpa ada ikatan koalisi. Kita tunggu nanti reshuffle kabinet kalau kemudian masuk ke dalam, ya berarti ini official tuntas bahwa gak ada lagi oposisi di parlemen. Oke. Lu terakhir ya mungkin ya. Terakhir waktunya jadi, juga nih kita. Iya, ketika misalnya kita membaca PDIP, terutama Bu Mega kan pernah menyampaikan juga, beliau di suatu kesempatan kemarin itu di Kongres ya, dia bilang bahwa tidak oposisi itu kan sebenarnya bukan milik Indonesia. Karena memang secara sistem pemerintahan juga kita kan presidensial ya? Tidak mengenal sistem oposisi. Sehingga dalam konteks ini Bu Mega bilang bahwa PDIP itu bertumpu pada dua hal. Satu, kedaulatan rakyat, kemudian yang kedua konstitusi dia bilang. Sehingga ini sebenarnya memperlihatkan bahwa memang beliau berada di tengah-tengah sebenarnya. Antara dia mau ngomong oposisi juga enggak, tapi juga nggak ngomong oposisi juga enggak. Sehingga betul bahwa beliau bilang bahwa bertumpu pada kedaulatan dan konstitusi. Tapi makna dari situ itu sebenarnya yang tadi disebut Bro Aji bilang itu, ada panggung depan, ada panggung belakang. Dan memang ini sebenarnya yang menjangkiti sebenarnya politisi kita. Bahwa dia bilang di panggung depan itu A, di panggung belakang itu B misalnya. Sehingga orang tidak salah paham ya ketika melihat kenapa misalnya citra politisi itu semakin paling buruk dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, dibandingkan dengan hal-hal lain. Karena memang ya dia seringkali terjebak dengan panggung depan, panggung belakang. Padahal sebenarnya niatnya panggung depan, panggung belakang itu sebenarnya hal yang positif untuk menganalisa bahwa yang keluar di depan itu bukan berarti benar-benar toh, tetapi seringkali disalahpahami oleh politisi. Nah inilah politisi, ya inilah politik, bahwa ada panggung depan, panggung belakang. Padahal sebenarnya bukan begitu. Dan itu juga sebenarnya yang mau didobrak oleh Bu Megawati sendiri dengan yang tadi dia bilang seperti itu, kedaulatan rakyat dan konstitusi, juga Pak Prabowo. Karena kalau misalnya dia mau menggunakan tadi misalnya panggung depan, panggung belakang, bukan berarti dia memberi gerasi atau instrumen-instrumen hukum yang tadi itu. Dia bisa bermain di panggung belakang. Tapi kan bukan pilihan dia yang diambil, bahwa dia ingin menyampaikan ya kalau misalnya kita lihat dia lebih kepada humanisme misalnya. Bahwa dia menyampaikan hal yang tadi seperti itu ya, bahwa dia kehendak rakyat mensejahterakan dan lain sebagainya. Meskipun kalau saya melihat beda antara panggung depan, panggung delapan, atau misalnya naif dengan sederhana, itu kan sebenarnya kita lihat dari Machiavelli misalnya kan, The Prince, kalau misalnya kita amati itu prinsip, ya. Bahwa dalam konteks itu, hal yang naif atau tidak naif, atau panggung depan, panggung delapan, itu bisa dimaknai ketika memang, balik lagi, tadi Bro Aji gue setuju, dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau misalnya tujuannya hanya sekedar misalnya, meraih dukungan dari ini tanpa berpikir untuk menjaga kepentingan dia, untuk menjaga kekuasaan, berarti itu sebuah hal yang naif. Tapi kalau misalnya dalam bungkus yang lebih besar, bahwa ini dia mengambil ini untuk mempertahankan kekuasaan dia, nah itu seorang politisi yang kuat ya. Yang terjadi kan sekarang gini, apa yang diucapkan di panggung depan pasti dianggap itu sebaliknya tuh. Itu soal trust lagi, kembali soal trust lagi. Terakhir Ji, lu ada. Ya artinya gini Bro, ini kalau kita lihat ya, isu-isu yang berkembang, peristiwa-peristiwa politik yang berkembang saat ini kan kita nggak bisa lihat hanya tadi secara permukaan saja. Ya. Kata pepatah, kalau air tenang itu tandanya dalam gitu ya. Ya. Kalau beriak tandanya dangkal. Ya. Jadi kadang permukaan yang tenang kita harus lihat bahwa mungkin di dalam itu ada satu skenario lain yang kemudian terjadi ya. Kalau kita lihat dari konteks itu ya, bahwa vonis, sekali lagi bahwa vonis bukan vonis ya, pengampunan politik terhadap
Hasto maupun Tom Lembong ini tidak terlepas dari konteks politiknya, terlepas dari apapun argumentasi yang disampaikan ya, bahwa sekali lagi bahwa soal substansi hukum itu panggung kecil, tapi panggung besarnya adalah ada semacam peristiwa politik atau ada tujuan-tujuan politik yang tadi sekali lagi sengaja atau tidak itu kemudian mungkin akan muncul persepsi publik bahwa ada tujuan-tujuan politik yang kemudian menjadi sasaran dari keputusan itu ya, dan itu terbukti ya, kita nggak bisa mengabaikan bahwa publik kemudian mengaitkan putusan pengampunan terhadap Hasto dengan dukungan PDIP di Bali ya, ketika menyatakan bahwa mereka mendukung pemerintahan Pak Prabowo ya. Ini kan satu kejadian yang itu sangat terbuka terjadi dalam hampir waktu yang bersamaan ya, sehingga memang apakah kemudian elit kita atau politisi kita ini sudah semacam tutup kuping ya, bahwa menonjolkan atau secara terbuka dalam waktu yang bersamaan ya dua peristiwa politik yang berbeda ya. Ini kan menunjukkan bahwa berarti terlalu kuat ya kekuasaan kita, sehingga ketika kemudian itu bisa bising, sebuah keputusan itu bisa bising di publik, di civil society, di media sosial karena akibat keputusan yang dianggap kontroversi, tapi bagi elit ini bukan satu hal yang menjadi pertimbangan utama, sehingga peristiwa politik itu terjadi dalam hampir waktu yang bersamaan. Ya, jadi ini PR buat kita dalam demokrasi kita. Kalau kemudian sekali lagi PDIP masuk sebagai koalisi pemerintahan, maka tidak ada lagi partai oposisi di DPR, dan itu sangat berbahaya dalam konteks demokrasi. Karena nanti kritik, ya, perlawanan bukan dikanalisasi lewat parlemen ya, tapi ini bisa menjadi perlawanan ekstra parlementer, dan itu juga berbahaya. Kan tujuan oposisi kan demikian, sehingga kritik itu difasilitasi dalam koridor konstitusi lewat partai yang sah. Ya, ini yang kemudian menjadi PR dari bangsa kita, dari proses demokrasi yang sekarang lagi berjalan. Oke, ini waktu udah masih panjang. Jangan, cukup dulu. Nanti di episode selanjutnya kita bahas. Oke. Siap. Thank you ya, Brother. Kita tutup dulu karena nggak nyiapin pantun. Oke lah, pantun penutup ya. Pergi berburu ke dalam hutan. Cakep. Hutannya ada di Kalimantan. Cakep. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.